Malaysia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Juga Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah penolongan yang tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan juga kita mengatakan, atau Paulus dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap, puji Tuhan. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman menyertai kita, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menghakimi di pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Dan kita sebelum mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih bahwa Engkau selalu setia untuk menjawab doa kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian bunyi firman Allah. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambaku itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anaknya. Orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekat, dan bejana-bejana mendekatkan bejana-bejana kepada yang sedangnya, ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepadanya, dekatkan kepadaku sebuah bejana lagi. Tapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Puji nama Tuhan. Dasarnya kuasa Allah seri yang ke-9 atau episode yang ke-9. Dari pembacaan ini saya mengajukan pertanyaan, pedoman-pedoman apakah yang harus dilakukan seorang untuk bisa mengalami dasarnya kuasa doa. Pedoman yang harus dilaksanakan seseorang untuk bisa mengalami dasarnya kuasa doa menurut 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7 adalah sebagai berikut. Yang pertama, datang kepada Tuhan. Itu sudah pasti. Karena pada waktu itu masih teokrasi, jadi orang datang kepada nabinya. Karena nabi itu adalah penyampai suara firman Allah. Dan dia adalah wakil Allah atau duta Allah di muka bumi ini. Dan ketika dia datang, dia berargumentasi kepada Elisa bahwa hambanya ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Saya tidak tahu apakah nabi ini atau nabi ini yang takut akan Tuhan yang sudah meninggal itu meninggalkan utang bagi anak-anak atau bagi keluarganya, saya tidak tahu karena Alkitab tidak menyatakannya. Ataukah setelah suaminya meninggal karena ibunya tidak ada pekerjaan, maka untuk bertahan hidup dia harus berhutang. Tetapi yang mau saya katakan di sini adalah, maukah dia ditinggalkan oleh suaminya ataupun karena terjadinya karena kepala rumah tangga meninggal akibatnya dia berhutang, tidak ada masalah. Tetapi yang mau saya katakan adalah jalan solusi yang dicari oleh wanita ini, wanita yang suaminya takut akan Tuhan itu, atau hamba Tuhan atau nabi Tuhan yang takut akan Tuhan itu,
Itu yang penting. Solusinya tidak dicari untuk menyelesaikan yang semakin membebani dirinya, bahkan dikatakan oleh Alkitab bahwa anak-anaknya akan siap diambil untuk mengganti pembayar utang itu, karena pada masa lalu itu wajar-wajar saja. Dan sebagai seorang ibu, dia tentu tidak tahan melihat anaknya akan diperbudak. Dan itu sebabnya dia datang kepada Nabi Elisa, dan dia datang kepada Tuhan untuk minta penyelesaian yang seharusnya Tuhan lakukan. Dan yang kedua yang kita mau soroti adalah hidup takut akan Tuhan. Datang kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Saya yakin dan percaya wanita ini juga adalah orang yang takut akan Tuhan. Karena dia tidak lari kemana-mana, tetapi dia meminta penyelesaian akibat mungkin karena kesalahan manajemen. Dia bisa saja tenggelam di situ. Tetapi ketika semakin sulit situasi, dia datang dan dia takut akan Tuhan. Ketika dia takut akan Tuhan, Alkitab mengatakan takut akan Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Takut akan Tuhan itu sebenarnya membuat orang terlepas dari jerat-jerat maut. Takut akan Tuhan itu ada ketentraman. Takut akan Tuhan itu kudus. Takut akan Tuhan itu ada sumber daripada Tuhan. Jadi kalau orang mengerti takut akan Tuhan bukan untuk menyengsarakan dia, takut akan Tuhan membuat segala sumber ilahi dari 8 penjuru mata angin akan datang kepadanya. Tapi percayakah kita ketika kita takut akan Tuhan bahwa Tuhan memelihara kita, Tuhan bertanggung jawab atas kita? Bukan berarti kita tidak lepas dari masalah, tetapi ketika engkau datang akibat dari permasalahanmu, datang memohon kepada Allah karena takut akan Tuhanmu ada padamu, dan Tuhan akan menyatakan segala kuasanya. Dan Tuhan tidak pernah bermain-main dengan janjinya. Tuhan tidak pernah bermain-main dengan firman-Nya. Tuhan tidak pernah bermain-main dengan orang-orang yang mengasihi dia, yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan akan senantiasa membela. Itu sebabnya kalau ada persekusi, nggak perlu kita membalas yang jahat dengan yang jahat, caci maki dengan caci maki. Serahkan aja kepada Tuhan. Ketika Herodes merasa hebat dan merasa luar biasa, dan dia menjadi bertambah sombong karena dia berhasil membunuh si Yakobus, dan dia ingin juga melakukan itu kepada si Petrus, karena masyarakat pada waktu itu senang, ya, orang dibunuh bukan prihatin tapi malah senang. Karena berbeda agama, berbeda mazhab, berbeda aliran. Jadi ya, kalau orang-orang yang berbeda dengan saya harus dibinasakan, harus dibunuh. Tidaklah begitu. Nah, itu terbukti. Tetapi ketika dia menyombongkan diri, Tuhan menampar dia mati. Seketika cacing-cacing makani dia. Bayangkan, kulit baru mati itu biasanya nggak bisa. Tapi Alkitab katakan cacing-cacing memakan dia. Betapa dahsyatnya kuasa Allah itu. Jadi tidak perlu takut. Ya mungkin nangis bolehlah. Nangis minta tolong Tuhan. Kok aku udah begini? Kok aku hidup benar, hidup tulus, hidup benar, sekian. Kok diginikan Tuhan? Belalah perkara aku seperti janda yang minta perkara yang dibela oleh hakim yang tidak takut Tuhan dan tidak takut siapapun. Dan pada akhirnya dia dibela, kan? Apalagi Tuhan kita bukan hakim yang lalim, dia hakim yang adil dan benar. Dia pasti menjawab seruan doa orang-orang yang percaya, sehingga engkau merasakan dasarnya kuasa doa itu. Dan yang ketiga, percaya kepada Tuhan. Apa yang kau punya? Wanita ini bilang, aku hanya punya sedikit minyak dalam buli-buli. Ya sudah, kalau kau punya itu. Ya. Artinya gini, Tuhan akan memberkati apapun yang engkau miliki dan yang mau kau kerjakan. Dan banyak kali orang melihat kepada besarnya, bukan melihat kepada kuasa Allah yang mampu mengalir dari apa yang kau kerjakan. Sehingga ketika orang melihat hanya begini-begini saja, mereka tidak lagi berharap kepada Tuhan. Ya kalau datang ya tidak. Itu bukan urusan saya.
Tetapi kalau kita sebagai orang percaya, kalau dia belum datang Tuhan, belum datang berkat-Mu, belum datang kemurahan-Mu, belum datang pertolongan-Mu, aku percaya sebagaimana firman-Mu, Engkau memberkati apa yang aku mulai, Engkau memberkati apa yang aku kerjakan sesuai dengan firman-Mu dalam Ulangan 28 Tuhan. Itu kan tidak semua orang bisa begitu. Makanya perlu kita mempunyai firman Allah dalam hati kita, dalam hidup kita. Dan yang terakhir, taat melakukan perintah. Dan ketika taat melakukan perintah, kita akan melihat mujizat. Dikatakan, pinjam banyak botol atau banyak bejana kepada dia, pinjam. Setelah dia pinjam, masuk ke rumah aku, tutup pintu setelah kau masuk, ditutupnya. Lalu tuangkan minyak ke bejana yang ada, dituangkannya. Lalu kemudian pergilah, juallah minyak itu, bayar hutangmu, hiduplah dari sisa. Dilakukannya. Dan itulah hebatnya Tuhan itu. Dia melakukan ketika orang-orang mau taat kepada perintahnya. Dan wanita ini melakukannya. Dan dia terbebas. Dan dia merasakan dasarnya kuasa doa itu. Karena dia datang kepada alamat yang tepat, yaitu kepada Tuhan sendiri. Dan bagiannya dia lakukan, bagian Tuhan selanjutnya melakukan apa yang dipercayai, apa yang ditaati, apa yang dia lakukan dalam kehidupannya. Dan Tuhan melakukan yang terbaik bagi setiap orang-orang yang mempercayai dasarnya kuasa Allah dalam episode yang ke-9 ini. Semoga kita mulai merenungkan firman Allah dari 1 sampai 9. Walaupun tidak secara beruntun, karena hari Minggu saya berbeda menyampaikannya. Tapi saya mau katakan, ketika kita mendengar firman Allah, ketahuilah Allah akan menolong kita dalam berbagai hal untuk kita menikmati segala kebajikan dan kemurahannya. Yang penting, hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan, taat. Dan ketika engkau memiliki masalah, datang kepada Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih, kami telah melihat contoh baru dalam kisah ini Tuhan. Seorang janda yang takut Tuhan, suaminya yang takut Tuhan, dan memiliki permasalahan hutang piutang. Tapi dia datang kepada alamat yang tepat. Dia meminta pertolongan kepada Tuhan melalui Yesaya, ia melalui Elisa, dan Tuhan menyatakan kuasa. Tuhan melakukan bagian, wanita ini melakukan bagiannya, selanjutnya Tuhan melakukan mujizat. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus. Kalau engkau sedang sakit apapun sakit penyakitmu, dalam nama Yesus arahkan tanganmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar, dan oleh biru Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Dan kami juga berdoa Tuhan kepada mereka-mereka yang mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan mereka. Tuhan, lihatlah, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Dengarkan firman Allah. Tuhan berkata, marilah kepada aku, hai kamu yang lebih susah dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Apa yang membuat hati berat? Apa yang membuat hati berkesan? Datanglah kepada Tuhan seperti wanita ini, dan kau akan melihat mujizat. Dalam nama Yesus, dia tangan-tangan yang diangkat diarahkan kepadamu. Mujizatmu terjadi dalam kehidupan mereka, sama seperti engkau melakukan mujizat yang dahsyat kepada wanita yang takut akan Tuhan, yang anaknya hampir-hampir saja menjadi budak. Tapi Tuhan sangat mengasihi dan juga mengasihi mereka yang mengarahkan tangan kepadamu dan melakukan mujizat pertolongan kepada mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan berpujilah Tuhan. Dan sore hari ini, apabila kita mau beraktivitas, apapun mungkin yang masih bisa kita kerjakan. Tapi kalau sudah tiba saatnya kita beristirahat, jangan lupa untuk merenungkan, berdoa, membaca firman Allah, memperkatakan firman Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap!